Baik, terima kasih Pak Anies Mata, Profesor Din, dan Pak Marsudi. Tentu sebetulnya yang agenda ke depan ini kan tadi yang disebut Pak Anies Mata, Indonesia menjadi negara nomor 5 terbesar di dunia itu. Nah, berarti kalau nomor 5 itu kan di bawah Jerman, di atas Inggris, dan di atas Prancis. Nah, apakah itu mungkin dalam waktu 5 tahun atau dalam waktu 10 tahun sekalipun? Kalau nomor 5 itu kan berarti GDP-nya kan harus di atas 4.000 atau ya di atas 4.000 5 tahun lagi. Sekarang kan baru 1.000. Nah, karena Jerman yang sekarang nomor 4 itu kan GDP-nya kira-kira 4 miliar, bukan 4.000, 4 miliar dolar. Kita baru 1 miliar dolar. Berarti untuk menjadi di bawahnya Jerman, kita harus naik 4 kali lipat. 4 kali lipat itu 400%. Apakah itu mungkin? Kalau toh mungkin, bagaimana caranya? Begitu. Nah, kalau dalam statistik, kalau kita mengukur 10 tahun yang akan datang, berarti kita mengukur 10 tahun yang lalu. 5 tahun yang akan datang, 5 tahun yang lalu. Katakanlah 8 tahun yang lalu, itu GDP kita itu sudah 4.500, sekitar itu. Saya nggak menyebut angka pastinya, sekitar itu karena angka ini geser, tapi tidak banyak. Sekitar 4.500. 8 tahun kemudian atau 6 tahun kemudian atau berapapun sekarang ini, kita 4.200, sekitar itu. Sekitar 4.500 juga lah, begitu. Berarti selama 6, 7, 8 tahun terakhir ini, GDP kita praktis berhenti. Kalau toh maju, maju sedikit. Kalau toh mundur, mundur sedikit. Yang lebih tepatnya kira-kira berhenti. Nah, kalau dalam 6 tahun terakhir atau 8 tahun terakhir GDP kita dalam dolar tidak naik berarti, maka proyeksi 10 tahun lagi kan juga bagaimana untuk bisa naik 400%. Dari situ saya agak pesimistis atau agak berlebih-lebihan kalau kita mendengung-dengungkan nomor 5 seperti yang dibilang Pak Ketua Umum tadi. Tetapi apakah kita ini akan natural gitu saja? Artinya ya kita jalani saja tiap tahun ini nanti tumbuh berapa, itu kita jalani saja begitu. Sebetulnya tumbuh kita kan bagus. Tahun ini nanti kira-kira 5%, di atas 5% itu salah satu yang terbaik di dunia. Yang lalu-lalu juga lumayan. Tetapi karena rupiah kita menurun juga, dan ukuran GDP itu dalam US dollar, maka mungkin secara rupiah kita lebih baik. Tetapi secara dolar, ukuran internasional, jatuhnya itu seperti jalan di tempat begitu. Nah, maka kalau tadi dibicarakan nomor 5, itu berarti GDP kita setidak-tidaknya 4 miliar dolar, sekarang baru 1 miliar, apakah itu mungkin? Atau tidak usah GDP, katakanlah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sekarang kita 4.500 tadi yang saya sebut, atau sekitar 4.200, 4.500. Pendapatan per kapita Jerman yang nomor 4 sekarang itu 42.000. Perancis kira-kira 40.000 juga. Sehingga apakah mungkin kalau tadi secara GDP, apakah mungkin dari 1.000 miliar dolar ke 5.000 ke 4.000 miliar dolar, 4 kali lipat, secara per kapita apakah mungkin dari 4.500 dolar menjadi 35.000 dolar? Rasanya dari situ juga terlalu mengada-ada menurut pendapat saya kalau kita membicarakan nomor 5 itu. Nah, tentu sebetulnya kan negara bisa didesain untuk katakanlah 5 tahun lagi, atau katakanlah tahun 30, berarti 8 tahun lagi, begitu. Pendapatan per kapita kita katakanlah 12.000. Dari sekarang 4.500 menjadi 12.000. Berarti tiap tahun naik sekian kali lipat. Apakah mungkin? Mungkin saja mungkin.
tetapi itu belum nomor 5 di dunia, tetapi sudah luar biasa besar. Kalau per kapita kita bisa 10.000 saja, itu kita sudah kira-kira 3.500 miliar dolar GDP. Nah, apakah mungkin pendapatan per kapita kita bisa naik dari 4.500 ke 10.000 atau ke 12.000 sampai tahun 30 nanti. Nah, ini ada perkembangan natural, artinya kita jalani hidup, tiap tahun meningkat, Muhammadiyah tambah maju, NU tambah maju, infrastruktur tambah maju, kita jalani saja begitu, kemudian diukur. Setelah dijalani, diukur, majunya berapa persen. Maju lagi, diukur lagi berapa persen. Dari situ nanti kita bisa tahu tahun 30 nanti Muhammadiyah seperti apa, NU seperti apa, Tionghoa seperti apa, nasionalis seperti apa, diukur. Nah, negara juga begitu. Kita jalani saja APBN tiap tahun naik berapa, kemudian anggaran pendidikan 20%-nya berarti naik berapa, infrastruktur berapa. Nanti hasilnya diukur. Berarti sampai di mana? Nanti hasilnya diukur. Atau kita menganut skenario. Artinya kita harus menetapkan skenario. Tahun 30 harus seperti apa? Misalnya tahun 30 pendapatan per kapita harus 10.000 misalnya. Apa yang harus dilakukan pada tahun 2023, 24, 25, 26, 27 sampai tahun 2030 agar tercapai. Jadi tidak perkembangan natural, tapi didesain. Desainnya seperti apa? Dan mana yang paling masuk akal untuk mencapai itu? Karena ini kan target bukan politik, ini kan target capaian yang jangan hanya bisa diomongkan tapi nggak bisa dilaksanakan begitu. Atau dimulai dari society-nya, dari masyarakatnya. Muhammadiyah yang tiap tahun semakin maju, perguruan tingginya semakin banyak, kualitasnya semakin baik. Itu diukur per tahunnya seperti apa. Kemudian kalau begitu bisa nggak sekarang kita targetkan tahun 30 nanti menjadi seperti ini, begitu. Jadi perkembangan dari pengalaman natural tadi menjadi target capaian, begitu. NU juga begitu. Kemudian kalau target NU dan target Muhammadiyah tahun 30 itu seperti ini, nah, sekarang kita proyeksikan dari luar perkembangan Tionghoa sampai di mana pada tahun 30 nanti. Perkembangan nasionalis sampai di mana tahun 30 nanti. Apakah kemajuan Muhammadiyah, kemajuan NU ini lebih cepat atau lebih lambat dibanding kemajuan di kelompok Tionghoa dan kemajuan di kelompok nasionalis. Kalau ini lebih cepat berarti nanti semakin dominan. Kalau biasa saja ya biasa seperti ini terus. Kalau lebih lambat dibanding perkembangan mereka, berarti kita semakin ketinggalan. Jadi meskipun bangga Muhammadiyah tambah maju, tapi kalau diproyeksikan, sama-sama diproyeksikan nanti, belum tentu pada saat itu Muhammadiyah yang maju itu lebih penting dibanding Muhammadiyah pada waktu itu nanti. Belum tentu. Nah, sekarang, tapi waktunya kan nggak cukup ini untuk bagaimana negara bisa dalam tahun 30 nanti punya GDP 3.500 miliar dolar dan pendapatan per kapita bisa 10.000. Bagaimana caranya? Tapi kan ini bukan forum untuk itu dan waktunya tidak cukup. Misalnya apakah mengapa investasi kita, APBDN kita begitu besar, tetapi jatuhnya kepada pertumbuhan yang meskipun cukup tinggi dibanding dunia, tetapi karena kita dalam kompetisi, maka tinggi itu belum cukup untuk kompetisi tersebut. Ini waktunya kan pendek kan ya. Makasih, Bro.